Pernahkah kamu merasa dibenci, padahal kamu tidak pernah mengusik orang itu? Kamu tidak merugikan siapapun, tidak mencari masalah, tapi entah mengapa sikap mereka dingin, penuh sindiran, atau bahkan terang-terangan ingin menjatuhkanmu. Kalau kamu pernah merasakannya, bisa jadi jawabannya hanya satu. Mereka iri padamu. Fenomena ini sangat sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Di dunia kerja, ada rekan yang selalu terlihat tidak nyaman setiap kali kamu bersinar. Dalam pergaulan, ada orang yang pura-pura ramah, tapi tatapannya penuh persaingan. Bahkan di dalam keluarga, kebahagiaanmu kadang bisa menjadi sumber kegeraman diam-diam. Filosof besar Marcus Aurelius pernah berkata, iri hati adalah bentuk penderitaan jiwa yang tidak menerima keunggulan orang lain. Artinya ketika seseorang iri padamu, sebenarnya mereka sedang berperang dengan luka batin mereka sendiri, bukan dengan dirimu. Dan di video kali ini, kita akan membongkar 10 tanda orang yang membenci kamu karena iri. Sekaligus bagaimana cara seorang stoik menghadapi mereka dengan kepala dingin, tanpa kehilangan martabat, dan tetap fokus pada perjalanan hidup kita sendiri. Tapi sebelum masuk ke inti pembahasan, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan pastikan kamu menonton video ini sampai akhir. Karena setiap tanda yang akan kita bahas bukan hanya membuka matamu tentang orang-orang di sekitarmu, tapi juga mengajarkanmu bagaimana tetap tenang, kuat, dan tidak mudah goyah. Jadi, apa saja tanda-tanda orang yang membenci karena iri? Mari kita mulai dengan tanda pertama. Tanda pertama, mereka meremehkan pencapaianmu. Salah satu tanda paling jelas dari orang yang membenci karena iri adalah ketika mereka meremehkan setiap pencapaianmu. Apapun yang kamu lakukan, besar atau kecil, selalu dianggap biasa saja. Kalau kamu berhasil menyelesaikan proyek penting di kantor, mereka akan berkata, itu kan cuma kebetulan. Kalau bisnismu mulai berkembang, mereka akan berkomentar, semua orang juga bisa begitu. Inilah yang disebut dalam psikologi sebagai downplaying strategy, sebuah mekanisme pertahanan ego. Mereka sebenarnya tahu kamu lebih unggul, tapi sulit bagi mereka untuk mengakuinya. Maka jalan termudah adalah mengecilkan prestasimu, agar mereka tidak merasa terlalu kerdil di hadapanmu. Bayangkan seperti ini, kamu membangun sebuah rumah kokoh dari kerja keras bertahun-tahun, tapi mereka mencoba menggambarnya sebagai gubuk reot di hadapan orang lain. Mereka tidak benar-benar melihat realitas. Mereka hanya sedang mencari cara untuk melindungi egonya yang rapuh. Dari sudut pandang stoikisme, ini adalah pengingat bahwa validasi sejati bukan datang dari mulut orang lain, tapi dari keteguhan dirimu sendiri. Marcus Aurelius pernah menulis, yang penting bukanlah apa yang mereka katakan tentangmu, tapi apa yang kamu lakukan dengan sungguh-sungguh. Artinya kalau ada orang yang terus-menerus meremehkan pencapaianmu, jangan terbakar emosi. Anggap saja itu cermin. Semakin keras mereka merendahkanmu, semakin jelas sebenarnya mereka sedang tertekan oleh keberhasilanmu. Ingatlah, kamu tidak perlu menjelaskan atau membuktikan apapun kepada mereka, karena setiap langkah yang kamu ambil dengan konsistensi adalah bukti paling kuat yang tidak bisa dibantah siapapun. Tanda kedua, mereka tidak senang melihatmu bahagia. Ada orang yang tidak pernah terang-terangan menyerangmu, tapi kamu bisa merasakan ketidaknyamanan mereka setiap kali kamu berbahagia. Mereka tersenyum di depanmu, tapi senyumnya dingin, seperti kaca yang retak, rapuh tapi menusuk. Dalam hati mereka sebenarnya panas, karena kebahagiaanmu terasa seperti pisau yang menusuk kegagalan mereka sendiri. Psikologi menyebut fenomena ini sebagai schadenfreude, rasa puas ketika orang lain menderita, dan rasa sakit ketika orang lain berbahagia. Orang yang iri hidup dalam jebakan perbandingan. Kebahagiaanmu bukan sekadar momen bagimu, tapi ancaman bagi identitas rapuh mereka. Seorang stoik melihat ini dengan cara berbeda. Kebahagiaan sejati, kata para filsuf stoik, tidak pernah bergantung pada bagaimana orang lain melihat hidup kita, melainkan pada bagaimana kita mengendalikan pikiran dan reaksi kita sendiri. Kalau kamu bahagia karena sesuatu yang kamu kontrol, usaha, kerja keras, pilihan hidupmu, maka tidak ada yang bisa merampas kebahagiaan itu, bahkan rasa iri dari orang lain sekalipun.
Ingatlah, ketika ada orang yang tidak senang melihatmu bahagia, sebenarnya itu adalah pengakuan diam-diam bahwa hidupmu berjalan lebih baik daripada mereka. Jangan biarkan panas hati mereka memadamkan cahaya kecil dalam dirimu. Tetaplah berbahagia, tetaplah bersyukur, dan biarkan wajah palsu mereka menjadi saksi bahwa kamu sedang berada di jalan yang benar. Tanda ketiga, mereka mengabaikan kehadiranmu. Ada bentuk kebencian yang tidak selalu datang lewat kata-kata kasar atau wajah sinis, tapi justru lewat pengabaian yang dingin. Kamu hadir di sebuah ruangan, tapi diperlakukan seolah-olah tidak ada. Kamu berbicara, tapi seakan-akan suaramu hanyalah gema yang tidak perlu ditanggapi. Undanganmu diterima, tapi ketika datang, keberadaanmu tidak pernah disambut. Inilah yang dalam psikologi disebut silent treatment, sebuah bentuk pasif-agresif untuk menghukum tanpa harus berteriak. Tujuannya sederhana, membuatmu merasa tidak penting, meruntuhkan kepercayaan dirimu, dan pada akhirnya menahanmu untuk tidak bergerak lebih jauh. Namun Stoikisme memberi cara pandang yang berbeda. Epictetus mengajarkan bahwa nilai dirimu tidak pernah ditentukan oleh orang lain, melainkan oleh apa yang kamu lakukan dengan tekadmu sendiri. Jangan memaksa masuk ke ruang yang tidak mau menerimamu. Kalau ada pintu yang sengaja ditutup, biarkan. Fokuslah membangun ruangmu sendiri, ruang yang penuh makna, nilai, dan ketenangan. Karena ketika kamu terus melangkah dengan konsistensi, justru merekalah yang pada akhirnya akan mengetuk pintu yang dulu mereka kunci rapat-rapat. Tanda keempat, mereka menertawakan kesalahanmu. Orang yang iri padamu tidak pernah benar-benar menunggu keberhasilanmu, tapi mereka selalu menunggu saat kamu tergelincir. Kesalahan kecil, salah ucap, telat datang, atau gagal menuntaskan sesuatu, bagi mereka terasa seperti panggung hiburan. Mereka akan bertepuk tangan di tribun, seolah sedang menonton pertandingan, bukan karena peduli pada prosesmu, tapi karena akhirnya mereka melihatmu jatuh. Bagi mereka, momen itu menghadirkan ilusi, perasaan palsu bahwa mereka lebih tinggi darimu. Namun seorang Stoik melihat kesalahan secara berbeda. Epictetus pernah mengingatkan, kesalahanmu adalah guru, bukan hukuman. Artinya, setiap kesalahan adalah bahan latihan, bukan alasan untuk menyerah. Jangan biarkan tawa mereka mencuri makna dari pelajaranmu. Satu langkah salah tidak akan pernah menghapus ratusan langkah benar yang sudah kamu tapaki. Biarkan mereka sibuk menonton, sementara kamu menjadikan kesalahan itu pijakan untuk melompat lebih jauh. Tanda kelima, mereka menyebar kritik dan sindiran beracun. Ada juga orang yang tampak peduli, tapi sebenarnya sedang menyuntikkan racun halus lewat kata-kata. Kalimat mereka terdengar lembut, seperti saran yang penuh perhatian, tapi jika didengar lebih dalam, kamu akan merasakan ada jarum kecil yang menusuk perlahan. Bagus sih, tapi jangan terlalu pede ya. Ucapan itu bukan dorongan, melainkan disguise hostility, permusuhan yang dibungkus kepura-puraan. Dalam psikologi, sindiran beracun seperti ini sering digunakan oleh orang yang tidak tahan melihatmu melangkah lebih jauh. Mereka ingin menurunkan semangatmu sedikit demi sedikit, agar kamu mulai meragukan dirimu sendiri. Stoikisme mengajarkan kita untuk membedakan antara kritik sehat dan racun terselubung. Kritik sehat akan membuatmu tumbuh, walau kadang terasa pahit, sedangkan kritik beracun hanya ingin melumpuhkanmu. Respon terbaik, diam yang bermartabat. Kamu tidak perlu membuang energi untuk membantah, karena hasil nyata akan selalu berbicara lebih keras daripada sindiran yang berbisik. Tanda keenam, mereka memberi saran menyesatkan. Ada juga orang yang terlihat manis di depanmu, selalu hadir dengan wajah peduli, bahkan seolah ingin membantu saat kamu sedang ragu. Tapi kalau kamu jeli, sebenarnya mereka sedang menanam jebakan. Mereka memberi saran, tapi saran itu bukan untuk membangunmu, melainkan untuk menjerumuskanmu. Coba deh ambil langkah ini, pasti cocok buat kamu. Kalimat itu terdengar logis, terdengar masuk akal, tapi di baliknya ada niat lain. Mereka ingin melihatmu salah langkah, gagal,
dan akhirnya tersandung. Dalam psikologi, ini dikenal sebagai bentuk manipulasi dengan topeng kepedulian. Mereka tidak akan pernah berkata, "Aku ingin kamu gagal." Tapi mereka akan menggiringmu ke arah jalan buntu, lalu tersenyum puas saat kamu terjatuh di sana. Seorang stoik tidak akan langsung menelan setiap saran, bahkan dari orang yang tampak dekat sekalipun. Stoikisme mengajarkan kita untuk selalu menggunakan logos, akal sehat, nalar, dan prinsip. Artinya, sebelum mengikuti saran orang lain, ujilah dulu dengan akalmu. Apakah saran itu sejalan dengan nilai yang kamu pegang? Apakah saran itu benar-benar membawamu ke arah yang lebih baik? Atau justru membuatmu jauh dari tujuan hidupmu? Ingatlah, tidak semua yang tampak peduli benar-benar peduli. Kadang, wajah yang tersenyum di sebelahmu hanyalah penonton yang menunggu saat kamu jatuh. Tanda ketujuh, mereka menyebarkan gosip dan fitnah. Kalau tanda ini, mungkin kamu sudah tidak asing lagi. Orang yang iri jarang berani menyerang secara terang-terangan, jadi mereka memilih jalur pengecut, gosip, dan fitnah. Mereka membicarakanmu di belakang, menambahkan bumbu di setiap cerita, bahkan menciptakan hal-hal yang tidak pernah kamu lakukan. Tujuannya jelas, mereka ingin merusak citramu, supaya orang lain menjauh darimu. Dalam psikologi, gosip memberi rasa kuasa palsu. Bagi mereka, menceritakan kelemahan orang lain membuat dirinya seakan lebih penting. Padahal semakin sering mereka menyebar gosip, semakin jelas bahwa mereka tidak punya pencapaian nyata untuk dibanggakan. Seorang stoik tidak perlu sibuk membersihkan setiap rumor. Seneca pernah berkata, kebenaran hanya butuh waktu untuk terungkap. Kalau yang mereka sebar adalah kebohongan, cepat atau lambat kebohongan itu akan runtuh oleh dirinya sendiri. Tugasmu hanya satu, tetap fokus memperbaiki diri. Biarkan mereka sibuk menciptakan cerita, sementara kamu sibuk menciptakan hidup yang nyata. Karena pada akhirnya, orang bijak tidak menilai dari gosip. Mereka menilai dari tindakan dan konsistensi hidupmu. Tanda ke-8, mereka selalu membandingkanmu dengan orang lain. Pernahkah kamu meraih sesuatu, lalu komentar yang keluar bukan ucapan selamat, melainkan perbandingan? Bagus sih, tapi si A lebih keren. Atau kalau si B, dia udah sukses dari dulu. Kata-kata ini terdengar sederhana, tapi sebenarnya itulah senjata orang yang iri. Mereka ingin menekan sinarmu dengan cara membandingkanmu pada standar yang mereka ciptakan sendiri. Dalam psikologi, ini disebut social comparison theory. Orang yang insecure selalu butuh membandingkan dirinya dengan orang lain. Dan ketika mereka merasa kalah darimu, mereka akan membalikkan arah dengan membuatmu terlihat kalah dari orang lain. Dengan begitu, mereka merasa aman karena kamu tidak dibiarkan bersinar sendirian. Namun seorang stoik tidak terjebak dalam permainan ini. Stoikisme mengajarkan bahwa lawan terbesar dalam hidup bukanlah orang lain, melainkan dirimu sendiri di masa lalu. Kalau hari ini kamu lebih baik dari kemarin, itu sudah cukup. Tidak peduli ada orang yang lebih sukses, lebih kaya, atau lebih terkenal. Perjalananmu bukan kompetisi dengan mereka, tapi perjalanan untuk menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Jadi ketika seseorang selalu membandingkanmu dengan orang lain, jangan biarkan itu meruntuhkan semangatmu. Anggap saja itu tanda bahwa mereka tidak mampu menanggung cahayamu, sehingga harus mencari bayangan lain untuk menutupi sinar itu. Tanda ke-9, mereka meniru gaya hidupmu. Tanda berikutnya justru terlihat aneh. Mereka membencimu, tapi diam-diam mereka meniru dirimu. Gaya bicaramu, caramu berpakaian, bahkan kebiasaan kecil yang khas darimu, perlahan mereka ikuti. Awalnya kamu mungkin heran, kenapa kok dia mulai tampil mirip denganku? Tapi itulah kenyataannya. Iri hati sering bercampur dengan kekaguman. Mereka tidak tahan melihatmu berkembang, tapi juga tidak sanggup membiarkanmu terlalu jauh di depan. Maka jalan yang mereka ambil adalah meniru. Dalam psikologi, ini disebut admiration mixed with envy. Ada kekaguman yang mereka tidak bisa akui secara jujur, sehingga muncul dalam bentuk imitasi. Masalahnya, yang mereka tiru hanya kulit luarnya. Penampilan, gaya, atau pola bicara tanpa memahami esensinya. Seorang stoik tidak perlu marah saat ditiru, karena sejatinya
tiruan tidak akan pernah bisa mengalahkan yang asli. Yang membuatmu berbeda bukan sekadar gaya, tapi nilai, kedalaman, dan arah hidupmu. Itu yang tidak bisa mereka salin, tidak bisa mereka curi, dan tidak bisa mereka palsukan. Jadi kalau ada orang yang menirumu sambil membencimu, jangan risau. Itu justru bukti lain bahwa keberadaanmu memberi pengaruh besar. Mereka boleh menyalin tampilanmu, tapi mereka tidak pernah bisa menyentuh jiwamu. Tanda ke-10, mereka bermuka dua. Inilah tanda paling menyakitkan. Mereka bermuka dua. Di depanmu mereka manis, senyum, pujian, bahkan pura-pura mendukung. Tapi di belakang, racun mereka tumpah, menjelekkanmu, memelintir ceritamu, bahkan menusukkan belati kata-kata pada reputasimu. Ini bukan sekadar iri biasa. Dalam psikologi, kepribadian semacam ini disebut two-faced personality, cermin dari ketidakamanan diri yang parah. Mereka tidak berani jujur karena terlalu takut kehilangan kedudukan sosialnya. Maka mereka memilih jalan paling licik, memakai topeng berbeda tergantung siapa yang ada di hadapan mereka. Namun seorang stoik tidak akan membuang energi berharga untuk melawan orang bermuka dua. Mengapa? Karena waktu adalah pengungkap topeng paling setia. Kebohongan hanya kuat sementara, tapi kebenaran akan selalu menang dalam jangka panjang. Kamu tidak perlu sibuk menyingkapkan kepalsuan mereka. Cukup jalani hidupmu dengan konsistensi dan keteguhan. Ingat, orang bermuka dua mungkin bisa menipu sesaat, tapi tidak pernah bisa tenang selamanya. Dan ketenangan adalah kemenangan sejati seorang stoik. Kalau kita renungkan, semua tanda tadi menunjukkan satu hal. Iri hati adalah pujian yang terbalik. Orang yang meremehkanmu, menertawakan kesalahanmu, atau bahkan bermuka dua di belakangmu, sebenarnya sedang mengakui kehadiranmu, meski dengan cara yang keliru. Filosof Stoik Seneca pernah berkata, orang yang membenci karena iri hanyalah saksi dari keberhasilanmu. Dan itulah paradoksnya. Kebencian mereka justru menjadi bukti bahwa langkahmu benar dan keberadaanmu berarti. Jadi jangan biarkan racun mereka merusak jiwamu. Jangan ikut tenggelam dalam kebencian yang sama. Tetaplah tenang, fokus pada pertumbuhan dirimu, dan biarkan hasil nyata menjadi jawaban yang tak bisa dibantah. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat dan membuka wawasan, jangan lupa untuk klik like, bagikan kepada temanmu, dan subscribe channel ini. Aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan pembahasan stoikisme lainnya. Pembahasan yang akan membuat hidupmu lebih tenang, lebih kuat, dan lebih berdaulat atas dirimu sendiri. Ingatlah, kebencian orang lain tidak pernah mendefinisikan siapa dirimu. Yang mendefinisikanmu adalah prinsip, pilihan, dan keteguhan yang kamu jalani setiap hari.